kalian dua pedoman, dua pusaka. Kalau kalian benar-benar bapaci berpegang teguh dengan dua pedoman, dengan dua peninggalan, dua pusaka tersebut, kalian tidak akan meleset, kalian tidak akan menyimpang. Dua pusaka, dua peninggalan itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ya, jadi kalau disampaikan Quran, belajarnya dalamnya ada hadis. Jadi perkumpulan Quran, perkumpulan hadis, majelis Quran, majelis hadis, pertemuan yang di situ disampaikan Quran, disampaikan hadis, itulah Taman Sabugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Huda, kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian para pemuda, kaum muslimin wal muslimat, ya, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang hadir pada malam hari ini, yang semoga semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita basuh duduk berapa di masjid ko dalam niat dan rencana kita, yaitu wirid atau pengajian. Alhamdulillah Allah mudahkan kita basuh pada malam kini, dan iko baru pertama ambo ke daerah Malai Limo, suku Timur. Kalau ke Sungai Garinggiang laijo lah, ke Batu Basa laijo, Sungai Limau laijo. Kita mari sekali. Alhamdulillah basuh kita, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, tadi Pak Imam kita atau Pak Guru kita telah menyampaikan muqaddimah atau sambutan dan juga sedikit memperkenalkan tentang ambo yang hadir pada malam ini. Namun mau tambahkan seketek supaya tambah kenal ya. Jadi telah disampaikan nama ambo Hafidin Habibi. Bapak Ibu bisa memanggil dengan Habibi, Kekasih Allah. ya. Suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kata Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, mencari mendapatkan ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang Islam, Bapak Ibu. Ya, menuntut ilmu, baraja ilmu, mendapatkan ilmu itu merupakan fardu bagi setiap orang Islam. Dan perlu saya sampaikan, ternyata ulama tafsir, ulama hadis mengatakan kalau ada kata-kata ilmu dalam Quran dan ada kata-kata ilmu dalam hadis Nabi, itu yang dimaksud adalah ilmu tentang agama Allah, ilmu tentang aturan agama Allah, ilmu tentang syariat Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang adab, tentang akhlak yang mulia. Itu yang dimaksud, bukan ilmu biologi,
bukan ilmu fisika, bukan ilmu kedokteran. Kalau ilmu dunia, Bapak Ibu yang kami hormati, itu tergantung niatnya dan tergantung ilmunya. Kalau ilmunya rancak bagunu bagi orang banyak, bisa Bapak dulu pelajarinya. Berarti ilmu kedokteran bagunu bagi orang banyak, ilmu tentang teknik bangunan bagunu bagi orang banyak. Kalau niatnya lurus dan bagunu bermanfaat bagi orang banyak, itu Bapak dulu pelajarinya. Tapi itu bukan fardu ain. Fardu kan ada dua, ya. Pembahasan fikih para ulama, ya. Nah, kalau ilmu agama, ilmu tentang agama Islam, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita punya akidah kepada Allah, bagaimana kita bertauhid kepada Allah, bagaimana kita mengamalkan amalan ibadah yang wajib kita lakukan, bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, itu merupakan fardu ain. Kalau Nabi mengatakan tadi di ujung hadis apa? Kulli muslim, menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, mendapatkan ilmu agama, itu fardu bagi setiap muslim, Bapak Ibu. Sampai-sampai Pak Bu, kalau kita cari pendapat ulama fikih, fardu itu memang sebagian pendapat ya, tidak banyak pendapat, tidak sepakat. Fardu itu lebih tinggi daripada wajib. Nabi mengatakan talabul ilmi fariidatun fardu. Aduh, pendapat dari sebagian ulama fikih, fardu itu levelnya atau pangkatnya kalau bahasa lainnya lebih tinggi daripada wajib. Dan menuntut ilmu agama, baraja ilmu agama, itu Nabi katakan fardu. Tapi yang betul insyaallah fardu juga sama. Oke, betul insyaallah ya. Fardu dan wajib itu sama. Ini pendapat yang kuat ya. Cuman itu aja pendapat saja ya. Baik Bapak ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bagi setiap muslim asalain orang Islam, makanya wajib belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserahnya, maunya orang Makkah, maunya orang Suegeningkiang, maunya orang Malaysia, terserah. Pokoknya hafal Quran 30 juz atau hafal cuman Qul-Huwallahu-Ahad, Al-Falaq, An-Nas, terserah. Apakah hanya mungkinlah doktor S3 atau baru sedang kuliah semester 2 baru, atau mungkin baru tamat sanawiyah, tamat SMA, terserahlah. Apakah ini orang kayu atau orang miskin, terserah. Apakah ini orang kota atau orang desa, terserah. Apakah ini laki-laki atau perempuan, terserah. Apakah umur 70 atau umur 18, terserah. Siapa saja, ya, siapa saja. Kalau inyo beragama Islam, inyo dapat mandat, dapat suruhan dari Nabi, belajar ilmu agama, nuntut ilmu agama, ngaji ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Bu, sebenarnya yang mengaji berapa ngaji mudeko bukan hanya kita, seluruh orang Islam, guru-guru, ustaz, buya-buya, tokoh-tokoh sampai ulama sekalian juga ngaji baraja berapa kok. Cuman Bapak Ibu di mana mengaji atau sia guru itu ya. Kalau ulama, para ustaz tuh guru dia teh dulu lain. Kalau awak-awak kan dewa situ aku guru sabibi lah ya dah. Baik Bapak ya, seluruhnya belajar ilmu agama. Sampai-sampai nyalah profesor, doktor sekalian, dia tetap ngaji itu, tetap belajar, tetap ilmunya. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi yang wajib menuntut ilmu agama itu ilmu yang wajib kita yakini. Wajib kita yakini akidah seperti tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman. Ya, ba'a tentang rukun iman kok kajinya berdasarkan Quran dan hadis. Ba'a petunjuk Quran, ba'a petunjuk hadis tentang rukun iman kok. Itu dikupas oleh para ulama tafsir, ulama hadis. Ya, kemudian tentang sholat. Sholat kan wajib kita lakukan, maka kita pelajari tentang sholat. Kemudian tentang puasa Ramadan, kan kita wajib puasa Ramadan, kita pelajari tentang puasa Ramadan. Ya, kemudian juga hal-hal yang akan wajib kita lakukan seperti kita niat umrah, wajib kita belajar tentang umrah.
tang manasi umroh. Kita ni barang ke haji, wajib kita berjalan tang manasi haji, baca haji itu. Kita kayu ke ni nampak tu bisu zakat lah. Wajib kita berjalan tang zakat tu baat kama bala kaluan aku baat. Terus tahu kita. Amalan-amalan yang akan kita kerjakan, Bapak Ibu, itu wajib kita tahu. Sampai-sampai ulama fikih dalam pembahasan muamalah mengatakan kalau sekiranya kita pedagang, kita wajib perlu belajar tentang fikih jual beli. Karena kalau tidak belajar kita petunjuk Quran, petunjuk hadis tentang jual beli, beko kasudahnya kita ada hal-hal jual beli kita melanggar, kita tidak tahu. Gara-gara tidak tahu, gara-gara tidak paham, akhirnya terjatuh dalam horor, ya, terjatuh dalam maisir, terjatuh dalam riba, terjatuh dalam bentuk akad menzalimi orang dan seterusnya. Kan tidak paham tentang masalah jual beli, tentang masalah perdagangan. Maka Bapak Ibu, ikut perlunya ilmu agama tersebut, ya. Kemudian di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kita lihat dalam Quran ya. Pertama dalam surah Mujadilah ayat 11. Surah Mujadilah ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak Ibu, kata Allah, Bapak Ibu, Allah itu akan mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan juga Allah meninggikan atau mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu, orang beriman ya, itu derajatnya tinggi. Nah, orang yang punya ilmu, yang beraja ilmu, yang peduli dengan ilmu, yang madok lagi peduli dengan ilmu agama, maka derajatnya juga Allah angkat dan Allah tinggikan. Jadi contoh dari para ulama, bagaimana ilmu bisa mengangkat derajat dan meninggikan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak ya, dengan ilmu ya, orang bisa berbeda derajatnya hanya gara-gara sagaleh air minum. Atuh, Bapak Ibu, orang yang peduli dengan ilmu agama, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis Nabi SAW, itu akan mengajarkan kepadanya bahwa cara berhubungan atau berinteraksi dengan sagaleh air minum. Ya, orang yang peduli dengan ilmu agamanya tahu, pertama, kalau dia minum ya dengan galeh atau bejana bahasa lainnya, yaitu di dalam ilmu agama dalam hadis diajarkan memenci galeh dengan tangan kanan. Kau pertama ilmunya hadis kok. Nabi mengatakan kul biyaminika, kalau makan, kalau minum dengan tangan kanan. Itulah cie ilmu tu, lah cie keutamaannya, lah cie derajatnya, lah cie poin pahala itu. Naik derajat cie, naik pahala cie, naik keutamaan cie karena minum dengan tangan kanan. Cie bro. Kedua, ilmu tentang masalah minum yaitu selalu minum baca bismillah, bukan Allah Akbar. Coba bismillah ni coba. Pak kok bismillah? Mode itu ilmu majan, mode itu Quran hadis menunjukkan. Bismillah baca. Dah dua poinnya tu, lah dua derajat itu, lah dua keutamaan ini tu. Yang ketiga, kalau sekiranya ayah ku angin, petunjuk dari ilmu agama dari hadis-hadis Nabi SAW adalah tidak boleh bernafas di air itu. Ya, terus maknanya adalah tidak boleh mambuhnya dengan juang, mambuh dengan juang ya. Ternyata dalam ilmu kesehatan juga dibahas ya. Tidak cocok air kalau angin diambil dengan mencuang. Yang mencuang itu ada sejenis cairan keluar, ya, tinggal nampak ada itu dengan bertamu jo yang itu tidak pas, tidak baik, kurang baik. Kalau orang tahu tentang petunjuk dari hadis Nabi, dia kan tahu ketiga derajatnya naik, ketiga keutamaannya naik. Yang kabeh dianjurkan
Kalau minum itu dua. Walaupun beko kalau dibahas fikihnya, kalau kondisi tertentu boleh agak, tapi adabnya minum itu duduk. Ya, adab sebaiknya minum itu duduk. Dah 3 derajat naik, dah 4 derajat naik. Kemudian yang kelima, ini setelah minum bersyukur ke Allah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dan 5 derajat naik, dan 5 keutamaan dapat, dan 5 pahala didapatkan. Gara-gara cuman maisek galai atau berhubungan dengan air segalai. Dari 5 keutamaannya, dari 5 kebaikannya, dari 5 derajatnya, dari 5 pahala. Sekarang barangkali kita berhubungan dengan galai setiap hari. Pagi sarapan betong, minum dah. Yang kedua siang nasi ampera dah, minum dah. Yang ketiga malam nasi goreng, apa? Ya, itulah minum lo 3 kali. Di antaranya mungkin ada sekali itu, mungkin 5 kali. Mungkin 5 kali sehari kita berhubungan interaksi dengan segelas minuman. 5 kali sehari mungkin. Setiap kita berinteraksi dengan segelas air minum, kita bisa dapatkan 5 keutamaan, 5 poin derajat, 5 poin kebaikan, 5 poin pahala. Setiap kita maci galai, kita dengan tangan kanan baca bismillah, kemudian yang seterusnya tadi utarakan tadi 5 dapat poin. Nah, 5 dikali 5 kali minum dari mana? Berapa lo keutamaan derajatnya? 25. Itu sehari itu kali sebulan 25 derajat, 25 poin pahala kali sebulan berapa? 30 hari. 20 kali 25 kali 30 berapa? Nah, itu sebulan. Coba kali setahun. Setiap hari kita bisa dapat derajat kebaikan pahala 25. Karena cuman beradab dengan segelas air minum sesuai ilmu agama, petunjuk Quran dan hadis. Kali setahun. Berapa pahalanya? Kali umur kita. Saja kita tahu kaji atau ilmu tentang bagaimana Quran, bagaimana hadis mengajarkan tentang kita interaksi dengan segala air minum. Sejak itu kita amalkan sampai kita mati, kita amalkan kaji itu. Berapa pahala kita masalah air minumnya, bro? Masalah air minumnya baru bara derajat, bara pahala, bara kebaikan yang kita dapatkan. Luar biasa, bro. Ikulah muka suinya tadi, Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Allah akan meninggikan poin orang yang berilmu. Itu baru masalah air minum, Pak. Lalu masalah akidah ya, lalu masalah ibadah ya, lalu masalah sholat, masalah puasa, lalu masalah muamalah, masalah adab, masalah akhlak. Luar biasa. Sementara agama kok seluruhnya ditunjukkan dalam agama kok, Pak. Sampai dulu, Pak, ya dulu dalam hadis Sahih Bukhari, orang-orang Yahudi mencimeeh ke sahabat Nabi. Cimeeh memang ya. Aja orang-orang kafir, orang-orang Yahudi kepada sahabat Nabi. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ikut cimeeh sawana. Tapi di dalam cimeeh itu sawana ada pujian. Aja orang kafir, orang Yahudi kepada sahabat Nabi. Ang yawanna Nabi yang itu Musa Muhammad SAW seluruhnya ditunjukannya, diajarkannya kepada kalian. Sampai masalah ke toilet, ke WC diajar juga oleh Nabi kalian itu Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad baru dicari di orang Yahudi, dicari di orang kafir. Memang Nabi Muhammad itu full Yohana semangat mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, segala sesuatu diajarkan dari Nabi. Tidak usah tanya akidah, tidak usah tanya iman, tidak usah tanya tauhid, tidak usah tanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, kurban, akikah, adab, akhlak, sopan, santun, jujur, tidak usah tanya itu. Masalah ke toilet, ke WC diajar dari Nabi. Sebelum masuk WC itu apa yang dibaca? Ada doa dari Nabi itu. Kaki langkah dulu kalau masuk WC itu diajar dek Nabi itu. Kalau kita keluar dari WC kaki langkah dulu diajar dek Nabi. Kemudian kalau di luar baca doa apa, zikirnya apa Nabi ajarkan. Sampai masalah ke toilet Nabi ajarkan.
Orang yang peduli dengan ilmu agama, yang menuntut ilmu agama sesuai Quran dan hadis, maka apa? Tentu derajatnya akan tinggi. Itu yang dimaksud dengan firman Allah tadi, Bapak Ibu. Cibo kalau orang tu tak peduli ilmu agama, ndak ngaduk je panganai, ndak ngaduk je hati tentang ilmu agama, tentang ngaji, tentang wirid, tentang kajian berapa, tak apa nak mulai majelis taklim, ndak ada maduk, ada peduli je dah. Ada ngerepek dia minum tangan kita, indak baca bismillah, angin air dia muya, ya minum tagak taruh, sudah minum ndak ada bersyukur, ndak ada repek celara, gara-gara sekali lagi ya, ndak ada repek celara. Dek gara-gara tu, dek gara-gara tak peduli jo ilmu agama. Bului, tahu Pak bului? Dapat celah. Orang dapat pahala, orang dapat kebaikan, orang naik derajat orang. Ini dek gara-gara tak peduli dengan ilmu agama. Bului. Lo boleh lain lah rugi. Nah, apa makanya? Ya, ulama katakan asas dari agama Islam itu adalah ilmu agama. Kemudian Bapak ya, yang kedua dalam surat Toha ayat 1 sampai balik, Bapak perhatikan dalam surat Toha ayat 1 sampai balik, kata Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita untuk berdoa. Kata Allah, wa qul Rabbi zidni ilma. Surat Toha ayat 1 sampai balik. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul Muhammad, kamu baca ini, kamu ucapkan ini. Apa tu? Rabbi zidni ilma. Ya Allah yang telah menciptakanku, yang menghidupkanku, yang telah memberikan aku rezeki, yang mengatur hidupku, yang memberikan nikmat kepadaku, yang menyembuhkan penyakitku, yang melindungiku. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata para ulama tafsir, indah kado dalam Quran masubuk dah. Allah menyuruh Nabi Muhammad minta tambah sesuatu kecuali hanya minta tambah ilmu agama. Buka dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas 30 juz, kata ulama tafsir. Kamu apa Quran apa? Maka apa? Indah kado dalam Quran Allah menyuruh Nabi Muhammad minta tambah sesuatu ya. Tidak ada kecuali hanya minta tambah ilmu tentang agama Allah. Itu menunjukkan keutamaan ilmu, Bapak Ibu. Ketinggian ilmu. Minta tambah ratu, tidak ada sebuah Quran. Allah menyuruh Nabi Muhammad minta tambah ratu, tidak ada. Allah menyuruh Nabi Muhammad minta tambah pakai, tidak ada. Tapi Allah menyuruh Nabi Muhammad minta tambah ilmu agama, ada di surat Toha ayat 1. Itulah dalil menunjukkan bahwa ilmu agama itu lebih barago daripada harta. Ilmu agama lebih barago daripada pangkat jabatan dunia kok. Ilmu agama lebih mulia kok. Ya. Sehingga itu menunjukkan bagaimana luar biasanya perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28 Allah mengatakan, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah baru, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah adalah orang yang lain peduli, yang punya ilmu agama Islam. Itu yang betul-betul takut kepada Allah. Yang betul-betul takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah adalah yang inyo lai peduli, lai madok, lai perhatian kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Inyo punya tentang ilmu agama Allah, tentang ajaran Islam. Sehingga Bapak Ibu akan dihormati, sampai-sampai ulama mengatakan aslul ilmi khasyatullahi, asal dari ilmu itu adalah takwa
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lain takut kepada Allah, anu kasih takut nyuna amuh melanggar perintah Allah, larangan Allah. Ya, itu namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah akan mendekat kepada Allah dengan mengerjakan ibadah, kebaikan dan ketaatan. Kalau kepada makhluk kita takut, kita minda apa? Takut ya, minda ya. Aku takut je boy you minda ya. Aku takut je rimau di pala minda. Tapi kalau takut kepada Allah justru mendekat dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Ya, maka Allah mengatakan yang takut kepada Allah itulah orang yang punya ilmu agama, yang peduli dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.